istri pertama memilih untuk hengkang dari rumah ini dan membiarkan istri muda menempati rumah ini. Setelah itu, si suami mungkin ya namanya cinta pertama. Jadi tetap ya namanya seorang lelaki dia bakal balik lagi ke istri pertama nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis Cheese. Oke teman-teman, kali ini saya berada di sekitar Majalengka. Ya, dimana di sana ada sebuah rumah yang infonya udah 10 tahun terbengkalai. Why man, kenapa bisa ditinggalkan? Jadi ada kisah menarik ya tentang percintaan atau cinta segitiga. Sepertinya terinspirasi dari film Ku Menangis. Why? Kuy, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik lagi ke rumah. Oke, kita mulai. Nah, ini jadi rumahnya, rumah yang akan kita coba telusuri ya teman-teman. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat sahabat konten kreator ya sesama Majalengka itu, sang penjelajah amatir. Teman-teman pasti udah tahu ya. Pokoknya thank you buat lokasinya, keren banget. Nah, di depan kita ada sebuah rumah yang infonya udah 10 tahun terbengkalai men. Wah, hayah naon kenapa bisa ditinggalkan seperti ini. Jadi ada sebuah cerita cinta segitiga ya, menceritakan dimana ada seorang laki-laki yang memiliki 2 orang istri ya. Itu infonya dari warga sekitar teman-teman. Ya, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh warga ya. Wah ya, kenapa bisa? Ya mungkin terinspirasi dari film Ku Menangis ya teman-teman. Sahabat mencintai sahabatnya men. Ya kayak gitulah. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung cek aja. Nah, ini bentuk dari bangunannya ada 2 lantai tatah dan aksesnya kita harus dari pintu samping. Sepertinya dia pengusaha ya teman-teman, dan bisa dibilang dia ini orang kaya men ya. Oke, kita lanjut deh. Dan mohon maaf misalkan agak gandeng ya, karena tepat banget berada di jalan alternatif desa. Kita fokus ke rumahnya. Kuy, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum. Jadi kita butuh cahaya senter ya, biar nggak burik, karena udah burik dengan kehidupan teman-teman. Oke, kita butuh senter dulu. Nah, ini kan jadi lebih terang. Wah, gandeng ya men. Ini lemari yang udah mulai kusam ya teman-teman. Tapi kalau lihat dari dari desain lemarinya, bahkan dari ya jenis kayunya sih sepertinya ini jati ya. Karena kebanyakan orang dulu, apalagi orang yang memiliki rezeki lebih, dia bakal memilih kualitas teman-teman dibanding harga ya. Ya tuh teman-teman bisa lihat di situ masih banyak bekas botol-botol dan hordeng juga. Ding, ini apa? Bisa komentar aja di kolom komentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, jadi ada 2 lantai. Mudah-mudahan sih nggak ada psikopat ya. Apalagi orang yang punya niat nggak baik di tempat ini ya teman-teman. Ya namanya rumah udah terbengkalai. Apalagi ini infonya udah 10 tahun men. Jadi ceritanya sebentar saya mau cerita ya. Nanti tepat di kamarnya deh. Kita kemana dulu ya? Kanan atau kiri ya? Kita kasih dulu deh. Nah, banyak banget lampu-lampu tuh. Ya, lampu. Sepertinya sempat juga dijadikan tempat buat nongkrong ya. Nah, kayak ini lemari. Dan ada kandi juga tuh. Ya, udah penuh jaring laba-laba. Why man. Di situ juga ada miniatur dari Borobudur. Jadi rumah ini ditempatin
oleh sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak ya teman-teman, yang beranjak besar. Namun ya namanya ujian lelaki adalah wanita. Setelah harta, tahta, dia diujikan wanita ya teman-teman. Nah, jadi si suami minta izin ke istrinya untuk menikah kembali dengan wanita yang lebih muda. Dan akhirnya diizinkan dan tinggal di sini bertiga dalam satu kamar ya. Why man? Hahaha, I don't know rasanya seperti apa. Nah setelah itu, karena ya namanya bertiga dalam satu rumah ya, cinta yang memang harus dibagi-bagi. Jadi si istri pertama memilih untuk hengkang dari rumah ini dan membiarkan istri muda menempati rumah ini. Seperti itu teman-teman. Nah itu fotonya, foto suaminya atau ayahnya, anaknya, dan istri pertama tuh teman-teman. Yap. Setelah itu si suami mungkin ya namanya cinta pertama. Jadi tetap ya namanya seorang lelaki dia bakal balik lagi ke istri pertama nih. Emang namanya cinta yang memang sejati, dia bakal balik lagi. Dan akhirnya si perempuan itu atau istri keduanya dia mulai agak ada guncangan ya, mulai frustasi teman-teman, dan akhirnya sakit, mengalami gangguan ya kesehatan seperti itu, dan akhirnya dibawa dirawat sampai saat ini tidak ada kabar, dan akhirnya rumahnya terbengkalai seperti ini teman-teman. Makanya hati-hati jika ingin ya menikah lagi, harus berpikir-pikir ya, karena akan banyak hati, banyak orang yang akan dikorbankan. Seperti itulah kurang lebihnya ceritanya. Oke, kita lanjut lagi untuk mengeksplor ya teman-teman. Jadi ini adalah kamar dan anaknya. Assalamualaikum. Karena beliau memiliki 2 anak ya. Oke. Jadi ini cuma ranjang doang dan masih ada dispenser tuh. Masih ada dispenser, dan ini akar udah menjulang ke sini men. Berarti bener ya, ini udah 10 tahun bahkan lebih sepertinya deh. Dan itu banyak banget buku-buku fisika, buku-buku ya, buku sekolah ya. Oke, kita lanjut lagi. Harus berpikir-pikir jika ingin melakukan sesuatu ya, karena tetap yang namanya wanita itu nggak boleh disakitin, harus dicintain ya teman-teman. Itu pesan dari saya pribadi, dan saya pun itu selalu yang menjadikan patokan ya, karena dimana istri pertama itu menemani dari susah sampai titik tertinggi. Oke, kita lanjut. Oke, jadi inilah kamar dari ya bertiga itu, cinta segitiga. Makanya jangan banyak-banyak nonton Ku Menangis ya. Teman mencintai temanku, temanku mencintai kawanku. Why man, judul yang meliurkan dan meribetkan. I don't know lah, pokoknya mah eta mah lah. Oke, jadi ini masih lemari dan kasur busa. Tah eta tah, ini ranjang. Yap, memang buat berdua doang. Jangan ada kursi lagi. Ya, ini untuk sholat seperti teman-teman ya. Tah eta untuk sholat. Fix ya, ada tasbih. Assalamualaikum. Hai men, ini masih kamar anaknya. Ada kasur yang nggak pakai ranjang, ada peci juga, bantal yang udah mulai penuh pulau men. Tah, dan ada lemari yang masih ada pakaiannya ya. Tah, masih ada pakaiannya. Mudah-mudahan sih di next kedepannya rumahnya bisa dimanfaatkan kembali, entah saudaranya atau putranya yang memang
masih mengingat rumah ini ya. Ya nggak bisa disalahkan juga, misalkan mengalami trauma ya. Ini bangku sofa ya, sofa zaman dulu. Masih ada ember. Yap. Ini masih sofa. Kalau akses sih lumayan bagus. Dia nggak jauh dari jalan alternatif, apalagi jalan raya ya. Cuman sekitar 15 menitan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke area belakangnya. Kita ke lantai 2 dulu deh. Nah, jadi ini ada lantai 2-nya. Pasti gandeng ya, mohon maaf. Ini masih ada jaket kulit, seperti kulit asli deh, kulit domba. Dan aromanya udah mulai nggak sedap. Mudah-mudahan sih nggak ada psikopat, nggak ada homeless ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada jaket dan celana. Dikhawatirkan homeless ya. Ini toilet ya, wah, udah hancur-hancuran. Oke, jadi ini balkon samping. Masih ada teko dan sepatu bot. Infonya dia tuh pengusaha atau bos tani ya. Dan itu akses memang deket banget sama jalan ya. Jadi gak gandeng lagi. Assalamualaikum. Wow, gokil men. Ini akarnya udah menjuntai kayak begini ya. Udah mirip hordeng. Halo. Assalamualaikum. Oke, ini hanya udah penuh lumut tuh. Ini tempat usahanya deh kayaknya. Yap, ini tempat usahanya. Teman-teman yang paham bisa komentar ini biasa dibuat untuk proses apa nih. Karena banyak banget bambu-bambu yang dipotong dan dirangkai seperti ini ya, kayak bikin kandang atau pagar gitu. Situ banyak botol keratindeng. Yap, hanya keranjang, isinya apa ya? Ternyata isinya dompet loh. Wah, main jadi isinya dompet. Oke, nggak boleh pegang-pegang. Oke, cuma meja. Oke, udah kita review. Oke, sepertinya selesai eksplorasi kita di rumah ini.
Yang pada intinya banyak-banyak bersyukur, gak boleh ngeluh. Apapun yang kita miliki saat ini itu dari rezeki yang Allah beri ya teman-teman. Dan ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, hargailah wanita. Harga wanita nggak boleh disakitin ya, harus disayangi. Itu. Dan jika ingin melakukan sesuatu, lebih baik berpikir ke depan untuk memikirkan jangka panjang seperti apa. Oke, udah cukup nih teman-teman yang pasti nanyain di mana ini rumah siapa. Jadi saya berada di sekitaran Majalengka. Mendatangi sebuah rumah yang infonya udah 10 tahun terbengkalai. Mau tahu ceritanya? Nonton videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan baru gabung. Saya minta dukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya Ais Rahman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.